Halo semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Satu kartu dari Rumi karena hari ini hari Minggu. 1. Saya sedang menghayati warna biru dan kuning ini, dan satu kesatuan ini seperti bola terdiri dari beberapa komponen, dan dia punya wave, punya bayangan, punya gelombang, kelanjutan dari energi kesatuan ini, tapi dalam bentuk yang lebih besar. Oke. Whatever that is, kita baca puisinya. I have abolished duality from myself. Saya sudah tidak lagi menganut dualitas di dalam diri saya. Orang bisa panas dan dingin dalam satu waktu. Orang bisa sangat pintar dan bodoh dalam satu waktu, karena itu bukan hal yang hanya satu di antaranya, enggak, bisa keduanya. Seseorang bisa sangat baik, sangat ramah, serta sangat jahat, artinya sangat agresif keinginannya, tapi juga sangat ingin berbaik hati dalam satu waktu. Jadi ya, satu kesatuan, kita memaknai semua itu sebagai satu kesatuan, kayak huruf kali ya. Kalau huruf kita yang biasa kan ini adalah gabungan dari beberapa karakter membentuk satu, cuman ada beberapa bahasa yang satu kata itu ya satu simbol, kira-kira ya satu simbol, kita memaknainya ya satu simbol itu, bukan merupakan hal yang terpisah sama sekali, something like that. I have seen the two worlds as one. One I seek, one I know, one I see, one I call. Semuanya adalah satu, nggak bisa dipisah-pisah, nggak ada yang parsial. Anyway, itu yang kita dapat dari kartu pertama. Hari ini mungkin ada kesadaran aja bahwa ada hal yang salah, ada sesuatu yang harus dilakukan untuk perbaikan, tapi itu menyangkut banyak pihak yang tidak mudah untuk digerakkan. Jadi kayak planning jangka agak panjang, karena ini melibatkan sesuatu yang lebih besar. Tapi ini adalah fixing, bukan sama sekali baru. Kalaupun menciptakan satu yang baru, yang pertama adalah kita tidak mulai dari nol, tapi mulai dari memperbaiki yang sudah ada. Tapi semuanya masih dalam bentuk perencanaan, nggak ada yang besar. Kalau kita lihat di sini kartunya creativity sebagai tema yang pertama, ini memang kayaknya kayak langkah pertama untuk merencanakan sesuatu, entah dia bersama seseorang. Ini kan kalau dalam percintaan ya, karena memang kartunya adalah true love, sehingga memang penggambarannya adalah dua orang yang dalam hubungan cinta romantis. Tapi di sini dia masih di satu tempat. Di atas ini dia belum merencanakan apakah dia mau membina rumah tangga, membeli rumah, atau dia mau entah apa yang di tengah bulat itu. Tapi sepertinya jalan-jalan, baca buku, pendidikan mungkin, atau beli perhiasan, atau menyimpan satu yang berharga tapi bukan bentuk rumah. It can be. Sebelah kanan jalan-jalannya ya, gambar balonnya. Pelangi itu biasanya menggambarkan idealisme atau mimpi yang lebih jauh lagi. Jadi artinya kita menginginkan satu ke depan untuk berkreasi, tetapi saat ini belum ada langkah yang besar. Kita di sini lihat pertama adalah kartunya choice. Jadinya kayaknya memang saat ini kan sebenarnya kiri ada jalan, kanan ada jalan, tapi dia sudah memilih yang kiri. Yang kanan jadinya gelap jalannya. Jadi sebenarnya ini ada pilihan. Ini ada gambar 8 dari kepala dan hati. Heart and mind balance. Jadi
yang jalan yang kita pilih itu selain menunjukkan ke arah mana hati kita memanggil, kita juga berpikir untuk bisa jalan ke sana, strategi apa yang harus saya kembangkan dan kemudian jalannya saya tempuh. Friendship, ini energinya energi Aquarius banget, sungguh ini yang saya rasakan energinya Aquarius banget. Ya, jadi entah kenapa saya perlu melihat Aquarius. Aquarius, oh ini ada perubahan yang besar di Jupiter. Jupiter makes a very big difference. Ini tanggal 9 Mei, kita lihat tanggal 10 masih di situ, tanggal 11 12 ini adalah bulan baru di Taurus. Sampai dia pindah benar-benar itu adalah tanggal 14 Mei. Oke, anyway, karena Jupiter berada di satu zodiak itu kan sekitar 11 bulan. Jadi memang dia berjalannya lambat. Dengan demikian periode di antara dua zodiak, dua energi itu juga lama. Tapi saya pikir ini seperti energi Aquariusnya tuh seperti boosting, ingin dikenali lagi. Karena begitu Jupiter masuk ke Pisces, itu sudah tinggal melaksanakan apa yang menjadi rencananya ketika Jupiter berada di Aquarius. Itu yang saya rasakan. Tapi di saat ini yang jelas energi, dan saya juga sudah bicara kemarin karena Jupiter itu besar banget planetnya. Berarti bolanya besar, garisnya itu barangkali juga lebih kecil dari planet. Berarti kan setengah kaki di sana kayak disk itu kan, kalau melewati satu garis kan selalu ketika dalam transisi ada dua kaki, satu masih ada di satu yang sebelumnya dan satu lagi sudah menuju ke masa yang depan. Jadi kerasa banget. Dan di sini Jupiter dengan Venus square. Jadi Jupiter itu tokoh suami, tokoh ayah. Venus itu tokoh perempuan, feminin. Jadi ini seperti romantik, hubungan romantik, tapi tidak harus. Tapi yang jelas ini adalah hubungan yang sacred. Tapi karena garisnya merah yang menghubungkan, memang ada konflik dan harus ada perubahan di sini. Itu yang paling terlihat. Di North Node ini akan ketemu dengan Merkurius. Jadi memang perencanaan itu sangat penting pada saat ini. Matahari sextile dengan Neptunus. Iya, bulannya sendiri kan ada di Aries. Jadi memang pada saat ini apapun itu, energinya kita adalah ingin mulai sesuatu yang baru, ingin bergerak. Dan ini terkait dengan hubungan antara dua pihak, otoritas dan yang kreativitas, tapi kayaknya nggak terlalu kompatibel. Dan Pluto juga sudah mulai retro. Kalau saya melihat ini saatnya kita untuk meninjau kembali mana yang harus diperbaiki. Purging. Membersihkan diri. Jadi kalau Pluto retro itu kayak kembali ke kita sendiri, kita yang harus mengambil keputusan mana yang masih kita bawa dan mana yang perlu kita tinggalkan, dan concernnya adalah untuk memastikan kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi berjalan hanya dengan hal-hal yang kita butuhkan saja. Yang kita tidak butuhkan, kita mungkin harus consider untuk melepaskan, let go, karena dia hanya akan menjadikan beban buat kita ke depan. Itu. Situasinya material banget. Di sini ada greed, overindulgent, materialistic, workaholic. Entah, kayaknya memang ada
ada concern yang berat terhadap materi, dan itu kecemasan yang sangat tinggi karena ada ketidakstabilan dalam keuangan. Barangkali ada yang sedang berebut, maybe karena Jupiter dan Venus square. Jadi kayak kalau ini hubungan yang sacred, itu sedang berebut harta atau berebut kebenaran atau apapun, tapi yang jelas konflik. Kayaknya di sini sebagai advice itu untuk meneruskan perjuangan yang sudah dimulai sejak lalu, stubbornness, ongoing chaos, bertahan di dalam situasi di mana kita harus berjuang supaya kita mendapatkan balance, fairness, ethic laws. Iya, ini mungkin peradilan, sungguh ini peradilan, dan kita harus berjuang di peradilan tersebut. Jangan back down dari apa yang menjadi perjuangan kita. What you label evil or bad is actually literally a part of God. It's all good. It's all God. Iya, jadi kalau sekarang konflik kayaknya sedang berantem antara good or bad dan whatever, kan sebenarnya nggak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan, kan? Logikanya hanya gitu aja. Terus jadi kalau kita membandingkan putih dan hitam itu seolah-olah setara, it's wrong juga, kan? Karena itu jadi setara kan nggak mungkin, karena Tuhan harus lebih tinggi dari hitam putih itu. Hitam pun milik Allah. Jadi it's all good. Jadi sementara kita sedang panas barangkali ya, karena kita merasa dalam posisi baik, di depan ada evil, somehow itu masih dalam kendali yang lebih berkuasa lagi. So kalau kita berserah pada yang paling tinggi, what could go wrong? Biarkan hanya satu yang melindungi, gimana kalimatnya, hanya satu pelindungku, yaitu itu aja. Kita yakin kalau sekarang rasanya panik karena harus berhadapan dengan pihak yang sepertinya ingin memangsa kita, somehow kita tahu bahwa selalu ada yang lebih tinggi dari apapun itu. Putih, hitam, semua miliknya, atau dalam daerah kekuasaan yang maha kuasa. Oke, Wenita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.